Apa kalian pernah mengalami sesuatu seperti ini? Kamu sedang berjalan pulang, entah dari kerja, kuliah, ataupun sekolah. Hari sudah malam, dan suasana di sekitarmu sunyi, sepi. Kau duduk di halte atau depan pintu utama menunggu jemputanmu. Dan dalam kesunyian, dalam kegelapan malam, di depan jalan raya yang kosong dan hanya suara angin dan gerimis hujan yang berbisik kepadamu, kau merasa terputus dari realita. Seakan-akan tempat yang kau berada bukanlah kenyataan, tapi sebuah mimpi. Dan kamu duduk di sana, menghitung detik, bertanya-tanya kapan jemputanmu akan tiba. Bertanya, apakah akan tiba sama sekali? Atau apa momen ini, momen perantara ini, akan berlanjut untuk selamanya? Tapi belum lama kamu merenung, kamu dengar ada suara kendaraan mendekat. Kamu telah dijemput dan kamu masuk ke dalam, dan melupakan semua pikiran yang barusan kau pikirkan dalam sejenak. Nah, mungkin kamu belum mengetahuinya, tapi apa yang barusan kamu alami tadi merupakan sebuah fenomena yang dikenal dengan nama ruang liminal. Ruang liminal merupakan suatu fenomena yang luar biasa yang muncul secara tiba-tiba dan juga dipenuhi oleh banyak misteri. Suatu fenomena yang dalam waktu yang singkat dapat menguasai seluruh internet, dan dalam waktu singkat itu dapat mengembangkan suatu budaya yang penuh dengan kreativitas, kesunyian, kesepian, dan suatu kegelapan yang harmonis. Dalam perjalanan kita hari ini, kita akan menjelajahi keindahan, dampak psikologis, dan juga makna dari fenomena ruang liminal. Kita akan melihat banyak contoh dari video, gambar seni, hingga tempat-tempat yang di dunia asli yang juga dapat memicu perasaan liminal tersebut. Dan semua ini akan kita gunakan untuk menjawab suatu pertanyaan, yaitu apa sebenarnya konsep dari ruang liminal, dan kenapa fenomena ini memiliki dampak emosional yang begitu kuat kepada banyak orang. Jika itu terdengar menarik, maka kalian jangan kemana-mana, karena kita langsung akan menjelajahi dunia yang terlupakan, dunia yang penuh dengan kesunyian, kesepian, yang bersumber pada suatu konsep yang dikenal dengan nama ruang liminal, atau juga dikenal dengan nama lebih populer yaitu liminal spaces. Ruang liminal adalah suatu konsep di mana suatu benda atau situasi itu berada di antara dua keadaan atau kondisi yang berbeda. Suatu momen perantara yang tidak termasuk dalam kategori apapun dan juga tidak termasuk dalam ekspektasi kita yang biasa. Ini yang menyebabkan ketika kita berada di suatu ruang liminal, itu bisa memicu suatu perasaan di mana kita merasakan bahwa kita di suatu tempat atau waktu yang berbeda, terlepas. Seperti kita merasakan bahwa kita ada di suatu tempat yang berada di ambang antara dua dunia yang berlawanan. Ruang liminal bisa berada dalam banyak sifat dan bentuk. Contoh paling umum dari ruang liminal yang paling sering kita temukan sehari-hari adalah seperti lapangan-lapangan parkir di malam hari, lorong-lorong yang kosong dan gelap dalam gedung-gedung, bandara sepi di hari yang malam ketika sedang menunggu waktu transit, halte busway di malam hari yang kosong, dan banyak lagi contoh-contoh lainnya. Karena tempat ini merupakan suatu tempat transisi atau perantaraan dari asal kamu dan tujuanmu. Mereka seringkali bisa memberikan suatu perasaan kosong, seperti kamu terputus dari realitas sendiri. Salah satu contoh yang bisa saya kasih, yang bisa mungkin membantu kalian mengerti, adalah ketika kalian masuk ke dalam sebuah lift pada mall yang kosong atau sebuah mall yang sepi. Memang lift seakan-akan memiliki suatu aura yang enigmatis, suatu tempat perantara di antara tempat asal kamu ke lantai tujuanmu. Dan di dalam tempat perantara yang sempit ini, kau dipaksa untuk menunggu, menatap pintu lift, menunggu detik-detik sampai akhirnya pintu lift terbuka.
Pintu lift terbuka dan kamu keluar untuk melakukan hal yang pengen kamu lakuin. Tapi jangan salah paham, ruang liminal tidak dibatasi oleh ciptaan-ciptaan manusia saja. Maksud saya bukan cuma bangunan, rumah sakit, lift, bandara, atau halte doang yang bisa termasuk ruang liminal. Karena ruang liminal bisa ditemukan dalam alam sendiri. Coba kalian bayangkan situasi seperti ini. Kau sedang menjelajahi hutan, di mana tiba-tiba kau berdiri dan di depanmu terdapat lautan pohon yang melintang ke atas tanpa ada ujungnya. Mereka membuat suatu jalanan di depanmu, terukir dari jeda-jeda antara pohon yang ditanam. Atau seperti ini, kau sedang berkemah di luar. Ketika kamu sedang mencari kayu-kayu untuk membakar api dekat tendamu, kau melihat sesuatu. Pada petak tanah di mana rumput-rumput tidak bertumbuh, terdapat susunan batu-batu yang tidak bisa kamu jelaskan. Kau sedang naik perahu di daerah yang cukup terpencil. Hutannya sepi, langitnya malam. Tapi di depanmu, di tempat yang kamu tahu sebelumnya tidak ada, terdapat sebuah rumah. Siapa yang tinggal di situ? Kenapa dia tinggal di situ? Jika kalian mencarinya, ruang liminal atau ruang transisi itu dapat ditemukan di segala sudut alam. Mungkin belakangan ini kamu memperhatikan bahwa gambar-gambar ruang liminal telah memikat perhatian internet selama bertahun-tahun. Gambar-gambar ini bisa memicu suatu perasaan yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata nostalgia, atau suatu kerinduan untuk masa yang sudah lewat. Dan jika kau perhatikan gambarnya terlalu lama atau terlalu fokus pada gambarnya, kadang-kadang kalian bisa merasa kalau ada sesuatu yang aneh pada gambar itu. Seolah-olah ada sesuatu yang salah. Kau tersesat, dan tak peduli di mana kau melihat, tidak ada satu objek pun yang dapat diidentifikasi. Suatu rumah yang terlihat nyaman pada penglihatan pertama, sebelum kau menyadari bahwa kau tidak sendirian. Namun yang anehnya pada gambar lain, yang juga termasuk dalam gambar ruang liminal, itu bisa mengungkapkan dalam diri kamu suatu perasaan nyaman atau keamanan. Dan dengan hanya melihatnya, kau bisa merasakan bahwa kamu dibawa kepada suatu tempat di mana konsep konsekuensi atau kesalahan itu semuanya melayang pergi. Sebuah tempat di mana kamu bisa istirahat dan lepaskan beban berat kehidupan yang sudah kamu pikul begitu lama. Tapi kenapa gambar-gambar itu bisa mempengaruhi kita seperti ini? Mengapa dengan hanya melihat sebuah gambar, orang bisa merasakan koneksi yang begitu dalam kepada gambar tersebut? Nah, mungkin kau pernah mengalaminya. Kalian sedang gabut, nggak ada kerjaan, jadi kalian tiduran, santai, sambil scrolling lewat feed kamu, posting-postingan Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, atau lainnya. Kemudian kamu ngelihat sebuah foto. Dan entah kenapa kamu merasa kenal dengan foto itu. Mungkin kau berpikir bahwa ini adalah sebuah rumah orang yang kamu kenal. Apa teman orang tuamu yang sering kau kunjungi ketika kamu masih kecil? Atau rumah kerabat yang dulu sering mengajakmu main ke rumahnya? Tempat bermain yang sering kau kunjungi waktu kecil yang kini sudah tutup. Suatu mall yang meskipun dulunya ramai dan penuh dengan orang, kini telah menjadi hampa dan kosong. Dan inilah maksud saya ketika saya mengatakan bahwa ruang-ruang liminal ini dapat memicu suatu perasaan rindu. Tapi bukan perasaan rindu kepada orang atau sebuah individu, melainkan kerinduan kepada suatu masa lalu yang sudah melewatimu. Tapi rasa rindu yang disebabkan oleh ruang liminal itu juga disertai oleh suatu kenyamanan. Sebuah tempat pelarian, tempat untuk beristirahat, menjauhi diri dari keributan sehari-hari. Mereka menggambarkan sebuah tempat di mana kamu merasa bebas.
Perasaan-perasaan kompleks ini yang biasanya dirasakan oleh banyak orang ketika mereka melihat ruang liminal atau liminal spaces merupakan sebuah pemicu bagi para seniman-seniman di dunia untuk mencoba untuk menangkap atau juga mengekspresikan perasaan mereka yang mereka rasakan ketika mereka mengalami fenomena liminal spaces atau ruang liminal. Salah satu contoh dari karya seni ini adalah karya-karya seni yang dibuat oleh Ferdinand Florence. Karya seni dari Ferdinand Florence mencoba untuk menangkap esensi-esensi seperti keheningan, perasaan terputus ataupun terisolasi yang biasanya dirasakan oleh orang-orang ketika mereka mengalami fenomena ini. Karya seninya biasanya menggambarkan ruangan-ruangan yang kosong dengan perspektif yang tidak biasa dan juga aneh, yang benar-benar menekankan kekosongan dan juga kehampaan pada ruang tersebut. Karya-karyanya membawa kita dalam suasana hati yang hening, seolah-olah kita berada di antara dunia yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui. Sementara itu, terdapat juga seniman-seniman lain seperti Gabriel Salonga. Dilihat dari karya-karyanya Gabriel Salonga, itu terlihat bahwa ia lebih menangkap perasaan nyaman dan juga perasaan keamanan yang orang rasakan ketika mereka melihat ruang liminal. Gambarnya memiliki suatu kualitas seakan-akan langsung diambil gambarnya dari mimpi seseorang dan ditaruh ke dalam kertas. Dan ini dapat dilihat dari karya-karyanya yang biasanya dipenuhi oleh warna-warna yang cerah, hangat, dan juga mengundang. Melainkan karya seni dari Ferdinand Florence, karya seni dari Gabriel Salonga lebih membawa kita ke dalam suasana hati yang lebih menyenangkan. Dan seniman-seniman dalam arti saya bukan hanya dalam kriteria gambar saja ya. Seniman lainnya seperti Stanley Kubrick, direktur dari film-film yang terkenal dan salah satunya The Shining. Saya sebenarnya tidak ingin menggunakan contoh ini karena menurut saya sudah terlalu sering digunakan. Tapi setelah saya lihat-lihat, emang kalau misalnya dalam kriteria film, memang inilah contoh terbaik. Film ini membawa banyak sekali aspek-aspek dari ruang liminal. Pertama-tama latar dari seluruh filmnya itu terdapat pada sebuah ruang liminal. Yah, banyak orang mengatakan bahwa Overlook Hotel itu sendiri, hotel yang menjadi tempat tinggal sementara bagi karakter-karakter pada film itu, merupakan sebuah liminal space atau ruang liminal. Dan sering kali dalam film The Shining, Stanley Kubrick menggunakan camera angles atau pandang sudut kamera yang luas dan juga lebar, yang sengaja dibuat aneh agar karakter-karakternya terlihat kecil dan hotel belakangnya terlihat begitu besar yang menekankan betapa kosong dan hampanya hotel tersebut. Bahkan terkadang orang mengatakan bahwa karakter dalam filmnya sendiri terlihat aneh, dan ini disengaja karena lensa film yang mereka gunakan itu bukan yang seharusnya digunakan pada close-up shot muka seseorang. Tapi karena itu mereka mendapatkan karakter-karakter yang aneh, dan itu menurut saya juga makin mendorong keanehan dari film ini. Filmnya yang bisa membuat penonton yang menonton karakter-karakternya yang makin lama menjadi makin gila akibat pengaruh dari hotelnya. Seakan-akan Overlook Hotel ini sendiri memperangkap atau menjebak orang-orang untuk memaksa mereka menonton korban dari hotelnya sendiri. Tapi bukan itu aja, masih banyak contoh-contoh di mana seniman mencoba untuk menangkap perasaan mereka kepada ruang liminal yang di luar dari kriteria film atau gambar. Salah satu contohnya adalah literasi. Buku-buku seperti Metamorphosis yang ditulis oleh Franz Kafka, di mana seseorang setelah bangun tidur dan sedang bersiap-siap, menyadari bahwa tubuhnya sedang perlahan-lahan berubah menjadi suatu serangga yang raksasa. Tapi hal yang memenuhi pikirannya adalah transformasi ini akan membuat ia telat kerja. Cerita ini menjelajahi tema-tema yang cukup dalam seperti alienasi, isolasi, dan juga absurditas eksistensi manusia. Dan menurut saya, ini merupakan salah satu contoh baik di mana karya tulis berhasil menangkap perasaan ruang liminal dengan cara membenamkan pembacanya di dalam sebuah dunia yang surreal dan absurd, di mana garis di antara manusia dan bukan manusia, garis di antara kenyataan dan mimpi itu mulai kabur. Dan yang udah pasti contoh yang paling jelas di cerita ini adalah protagonis dari ceritanya sendiri, di mana tubuhnya sendiri itu berada di suatu momen perantara, tidak sepenuhnya manusia dan juga tidak sepenuhnya serangga, di mana fenomena liminality atau liminalitas telah mengambil alih tubuhmu sendiri, di mana ia dipaksa untuk menjalani sebuah kehidupan dipenuhi oleh isolasi dan juga alienasi oleh orang-orang di sekitarnya. Contoh bagus lain Metamorphosis oleh Franz Kafka adalah buku House of Leaves oleh Mark Danielewski, di mana bukunya merupakan sebuah narasi yang kompleks tentang sebuah keluarga yang tinggal di sebuah rumah yang bermasalah, yang diketahui oleh bapaknya ketika ia mengukur dimensi dalam rumahnya itu lebih besar daripada luarannya. Dan seiring jalan waktu ceritanya, kita dapat melihat transformasi pada rumah ini, di mana ruangan-ruangannya berkembang begitu pesat, yang bercabang menjadi labirin-labirin yang tiada ujungnya. Dan selain rumahnya sendiri, semakin kau membaca, semakin kau menyadari bahwa
Kata-kata dalam bukunya sendiri sudah makin tidak masuk akal. Setiap kali muncul kata house atau rumah dalam bukunya, itu selalu diwarnai oleh warna biru. Satu lembar kata-katanya begitu rapi dan lancar, di lembar lainnya kata-katanya bisa berantakan dan juga frantik. Dan di lembar selanjutnya mungkin aja katanya kosong, atau tidak ada, atau dirobek. Kedua karya ini menggunakan elemen absurditas dan juga surrealisme untuk menangkap perasaan-perasaan ruang liminal. Mereka membenamkan pembaca di dalam dunia yang menantang pembatasan konvensional, memunculkan suatu perasaan ketidakpastian kepada karakter ceritanya dan juga pada pembacanya. Namun, menurut pendapat saya, aspek paling menarik dari ruang liminal adalah bagaimana mereka mengubah cara kita untuk mempersepsikan dunia di sekitar kita. Dan ini dapat dilihat dari dampak ruang liminal pada budaya-budaya sepanjang masa sejarah. Contoh paling gampang, sebuah persimpangan jalan. Ruang perantara yang cukup umum yang ada di mana-mana, di mana dua jalan berpotongan. Beberapa legenda mengatakan, berdiri di persimpangan jalan terlalu lama sendirian pada malam hari, dan kamu mungkin akan berakhir di suatu tempat yang tidak kamu inginkan. Atau mungkin tidak ada apa-apa yang terjadi untuk sekarang, tapi ketika kamu sedang perjalanan pulang, itu kamu akan membawa denganmu, ya kita bilang aja kamu nggak pulang sendirian. Contoh lain pada konsep liminal yang sering kita temui pada sehari-hari kita adalah kuburan. Sebuah tempat transisi di antara dua dunia, dunia yang hidup dan dunia yang mati. Dan banyak dalam budaya-budaya mengatakan bahwa kuburan ini merupakan tanah yang suci, di mana seseorang harus berhati-hati dalam tingkah lakunya, karena ada kemungkinan pada kuburan tersebut memiliki sebuah penghuni yang tidak bisa masuk ke dalam dunia kematian dan berada dalam momen perantara, yaitu di antara dunia hidup dan dunia mati. Atau lebih dikenal oleh orang-orang Indonesia dengan nama arwah gentayangan. Juga terdapat sebuah contoh permainan ruang liminal yang dulu sempat viral sebelum konsep ruang liminal ini sendiri terkenal. Permainan yang bisa dimainkan oleh semua orang, permainan yang bisa dimainkan kalau kamu cuma punya satu hal doang, yaitu lift. Cara memainkan permainan ini adalah kamu harus masuk ke dalam sebuah lift sendirian. Pastikan tidak akan ada orang yang mengganggumu dalam permainan ini. Dan cara mainnya itu kamu harus menekan satu tombol, menunggu liftnya naik atau turun ke lantai tersebut. Terus setelah mereka membuka pintunya, kamu akan tekan tombol selanjutnya. Tunggu liftnya naik lagi atau turun lagi, buka pintunya, tekan lagi. Dan pada salah satu lantai ini, ketika pintu liftnya akan dibuka, akan ada seorang perempuan yang masuk ke dalam. Dan apapun yang kamu lakukan, apapun yang perempuan ini tanyakan kepada kamu, apapun yang ia mengatakan pada kamu, atau apapun yang ia katakan ia tahu tentang diri kamu, kamu tidak boleh mengatakan sepatah kata pun kepadanya. Dan dia akan keluar dalam beberapa lantai lagi, dan setelah itu, pada akhirnya, ketika pintu pada lantai terakhir lift terbuka, kamu akan dibawa ke sebuah lantai, di mana ketika kamu keluar dari lift tersebut, kamu tidak akan bisa kembali ke dunia ini lagi. Katanya, saya tidak pernah coba sendiri, dan kalau kalian pengen coba, itu urusan kalian. Saya sudah memberitahu pada kalian resiko-resikonya, dan jika kalian ingin coba, silakan. Banyak sekali contoh lainnya di mana ruang liminal atau konsep liminal ini telah mempengaruhi pandangan dunia kita selama berabad-abad. Tapi belakangan ini, tepatnya pada tahun 2019, tampaknya kita lebih tertarik daripada sebelumnya kepada ruangan-ruangan ini. Dan menurut saya, contoh paling baik yang menunjukkan ketertarikan kita terhadap konsep ruang liminal adalah sebuah fenomena internet. Fenomena yang dengan waktu yang sangat singkat menyebar ke seluruh penjuru internet sampai ke sudut-sudut paling belakangnya. Dan fenomena yang saya bicarakan ini, itu dikenal dengan nama fenomena backrooms. Nah, sebelum kita mulai, topik backrooms ini sendiri itu merupakan topik yang luar biasa besarnya. Dengan kolaborasi dari ratusan ribuan penulis-penulis dari internet untuk mereka membuat sebuah dunia yang begitu penuh dengan liminalitas. Sebuah mahakarya yang dipenuhi oleh labirin yang berlapis-lapis, dengan fitur, makhluk, dan juga lingkungan yang berbeda-beda. Dan konsep liminalitas ini berada di semua penjurunya. Saya yang membahas dengan singkat karena menurut saya topik dari backrooms ini sendiri itu bisa diluaskan menjadi sebuah videonya individu. Karena backrooms ini merupakan sebuah topik yang besar sekali. Kalau kalian merasa ingin video full tentang backrooms, di mana videonya akan fokus tentang konsep backrooms sendiri, di mana saya akan membahas sejarahnya atau karya-karya yang dibuat sama orang berdasarkan konsep backrooms, seperti game, video, atau lainnya, kalian bisa info kepada saya lewat komen. Tapi secara singkat, cerita backrooms dimulai dari sebuah post dari website yang dikenal dengan nama 4chan. Post ini mengatakan,
Jika Anda tidak berhati-hati dan no-clip dari realitas di area yang salah, kalian akan berakhir di backrooms, di mana hanya ada bau karpet lama yang lembab, warna kuning yang tidak ada habisnya, bunyi dengungan lampu fluoresen yang tak berujung, dan sekitar 600 juta mil persegi ruangan kosong yang tersegmentasi secara acak yang mengurungmu. Berdoalah pada Tuhan untuk menyelamatkan Anda jika Anda mendengar sesuatu yang berkeliaran di sekitar Anda, karena sesuatu itu pasti sudah mendengarmu. Dan postingan dari 4chan inilah yang merupakan awal dari fenomena internet yang luar biasa besarnya, yaitu backrooms. Di mana seiring waktu berjalan, komunitas yang muncul dari konsep backrooms ini akan terpecah menjadi dua komunitas utama. Komunitas pertama dipenuhi oleh penulis-penulis yang menambahkan layer-layer atau lapisan-lapisan mereka sendiri terhadap konsep backrooms ini, di mana tiap lapisan memiliki entitas atau makhluk hidup yang unik dengan lingkungan yang berbeda, di mana hukum alam sendiri itu diukir dengan begitu anehnya untuk sesuai dengan setiap lapisan-lapisan ini, di mana lapisan-lapisannya bisa mengungkapkan rasa teror atau juga rasa horor yang unik dan tersendiri. Komunitas ini biasanya dikenal dengan nama The Backrooms Community, dan mereka lebih fokus terhadap konsep backrooms itu sendiri, di mana mereka menambahkan cerita dan karakter-karakter yang dimasukkan ke dalam cerita backrooms untuk memperluas dunia di mana backrooms ini berada. Mereka bahkan sampai membuat game atau video game di dalam video game dengan kualitas yang bagus, yang menunjukkan bahwa mereka ini sebuah komunitas yang dipenuhi oleh orang-orang yang kreatif dan juga terampil, di mana karya mereka menunjukkan ketertarikan terhadap konsep backroom sendiri dan aspek horornya yang jelas secara langsung. Seperti perasaan kamu dikejar oleh sebuah entitas yang tidak kamu ketahui di sebuah labirin yang tidak ada ujungnya, di mana semakin kamu lari, harapan untuk kamu bisa keluar dengan selamat itu semakin lama semakin menipis. Kemudian ada grup yang kedua. Grup ini enggak secara langsung fokus atau tertarik pada konsep backrooms itu sendiri, tapi lebih tertarik kepada perasaan yang diungkapkan ketika mereka melihat post 4chan itu. Mereka lebih mendalami perasaan hening atau kesendirian di ruangan di mana mereka terperangkap di sebuah labirin yang tidak berujung. Mereka bukan fokus kepada monster-monster atau makhluk-makhluk yang mengejarmu, tapi mereka lebih fokus terhadap perasaan hening dan isolasi yang akan kamu rasakan. Menurut mereka, ruangan-ruangan ini dengan dinding-dindingnya yang tiada habisnya, tempat di antara kenyataan dan juga ketidaknyataan, menciptakan perasaan terombang-ambing di antara kehadiran dan ketiadaan. Sebuah tempat di mana waktu itu seakan-akan berhenti, dan eksistensi seorang sendiri itu menjadi samar-samar. Sebuah pengalaman yang memicu sebuah introspeksi mendalam dan rasa takjub akan enigmatisnya kehampaan yang tidak berujung. Mereka adalah kelompok yang mempopulerkan dan juga memperluas konsep dari perasaan backrooms ini sendiri, sehingga berkembang dan juga diberi nama dan sekarang dikenal dengan nama liminal spaces atau ruang liminal. Mereka lebih fokus pada konsep lainnya terhadap backrooms, di mana mereka membuat karya-karya yang berusaha untuk menangkap perasaan yang diberikan atau diungkapkan oleh foto backrooms itu sendiri. Mereka tidak fokus pada horor langsung atau horor direknya, seperti perasaan dikejar oleh suatu makhluk, perasaan terjebak, melainkan kelompok ini lebih fokus pada horor yang berbeda, yaitu isolasi atau ketakutan akan kesendirian di dalam ruangan yang tak berujung selamanya. Itulah yang awalnya memicu ketertarikan kepada konsep ruang liminal, yang akhirnya mengubah konsep itu menjadi suatu fenomena yang begitu besar yang kita kenal sekarang. Sebenarnya kelompok kedua ini itu mereka kurang akrab atau kurang senang dengan kelompok pertamanya, karena mereka lebih fokus terhadap perasaan kesendirian atau perasaan isolasi yang dibawa oleh foto-foto liminal spaces. Dan sedangkan kelompok pertama lebih fokus kepada menambahkan entitas atau makhluk hidup untuk menambahkan rasa horor langsung yang didapat. Dan kalian bisa tebak kalau menambahkan sesuatu di tempat yang harusnya kosong, itu nggak bakal ngebuat kelompok kedua ini yang lebih apresiasi perasaan isolasi atau kesendirian, itu mereka nggak bakal senang. Tapi bisa kita bahas lagi topik itu dengan lebih mendalam kalau saya seandainya ingin merasa membuat video yang fokusnya tentang backrooms. Selain itu, menurut saya salah satu fenomena yang menarik yang muncul akibat liminal spaces yang kurang banyak dibicarakan oleh orang-orang adalah timbulnya estetik-estetik yang unik tapi juga serupa dengan perasaan liminalitas yang muncul di internet belakangan ini. Dan meskipun ketika kita lihat dengan sejenak mungkin semuanya terlihat sama-sama aja, estetik-estetik ini memiliki keunikannya masing-masing. Contohnya weirdcore. Weirdcore adalah estetika yang sering kali menggabungkan elemen-elemen surrealisme dan keanehan dalam media foto atau video,
yang bertujuan untuk mengungkapkan perasaan seakan-akan kamu lagi di dalam mimpi. Terombang-ambing di dalam dunia yang tidak sepenuhnya kenyataan dan tidak sepenuhnya ketiadaan. Estetik yang terinspirasi dari ruang liminal ini memunculkan suatu perasaan yang aneh, tak terduga, dan juga suatu perasaan yang menggoda rasa ingin tahu kamu. Seperti, apa di belakang pintu itu? Jalan ini menuju kemana? Kenapa ada rumah di situ? Tempat apa ini? Ini adalah estetika yang memperluas batasan realitas dan mengundang orang yang melihatnya untuk menjelajahi dunianya. Kemudian ada lagi contoh seperti dreamcore. Seperti dengan weirdcore, dreamcore lebih fokus untuk mengungkapkan perasaan seakan-akan kamu sedang di dalam mimpi. Ini dapat dilihat dengan penggunaan gambar yang kabur, seakan-akan gambar yang kamu lihat ini merupakan sebuah memori atau ingatan seseorang yang sudah mulai memudar. Selain itu, kalian bisa melihat karya-karya yang menggunakan estetika ini, itu biasanya dipenuhi oleh warna-warna yang begitu banyaknya, yang bisa menimbulkan suatu perasaan ketidaknyataan. Inspirasi untuk dreamcore itu juga ditemukan dalam sensasi eksplorasi ruang liminal, di mana eksistensi dan waktu itu sendiri seakan-akan merasa terubah-ubah setiap saatnya. Kemudian ada lagi contoh yang agak berbeda dari yang lainnya, dan contoh ini bernama traumacore. Traumacore ini itu merupakan sebuah estetika yang berbeda dari yang lain yang kita bahas. Traumacore lebih fokus terhadap aspek emosional seseorang yang jauh lebih dalam daripada perasaan sekedar hanya di dalam mimpi atau perasaan yang biasanya orang rasakan di mana mereka mengalami suatu fenomena ruang liminal. Estetik ini, seperti namanya menjelaskan, itu menunjukkan cara orang untuk mengalami perasaan yang dirasakan ketika mengalami pengalaman trauma dan kesulitan emosional yang dalam. Dibandingkan dengan estetik-estetik yang lain, kita bisa lihat bahwa karya-karya yang menggunakan konsep traumacore ini itu jauh lebih mentah dan jauh lebih kasar dalam penampilannya. Dan ini jelas alasannya. Karena pada intinya, traumacore merupakan sebuah estetik di mana seseorang mencoba untuk menuangkan, mengekspresikan trauma mereka dalam sebuah media yang lebih pantas. Mereka mengekspresikan perasaan sakit mereka secara samar-samar, ditimpa oleh gambar-gambar yang lucu dan imut, tapi dengan kata-kata yang menemaninya, yang menunjukkan perasaan mereka sebenarnya. Dan meskipun kalau dilihat secara langsung, karya-karya dalam traumacore itu bukan hanya aneh tapi menyedihkan, penuh dengan gambaran dan perasaan yang berkonflik dengan kata-kata yang kasar, menurut saya itu kurang tepat. Karena dalam traumacore, dalam karya-karya seni ini, saya rasa kita bisa melihat sebuah tempat refleksi mendalam seseorang. Karena dengan perasaan-perasaan yang menyedihkan yang begitu intens yang ditimbulkan oleh trauma yang ingin mereka ekspresikan melalui karya-karyanya, kita juga bisa melihat sebuah penerimaan akan ketidakpastian dan penerimaan terhadap ketidakadilannya hidup. Menurut saya estetika traumacore ini memang mencerminkan sebuah perasaan yang tidak nyaman dan juga dipenuhi oleh kekacauan, tapi juga menyediakan sebuah wadah untuk pemahaman diri dan juga penyembuhan. Selain itu masih ada banyak estetika-estetika yang muncul yang terinspirasi dari fenomena liminal spaces atau liminalitas ini. Dan saya tulis di kertas karena saking banyaknya. Tapi mereka melingkupi webpunk, voidcore, kidcore, gloomcore, carnivalcore, dollcore, cavecore, hauntology, mosscore, subway surrealism, foggy urbex, dan masih banyak lagi. Tapi kita hanya akan membahas itu aja untuk hari ini karena videonya sudah cukup lama. Dan meskipun mungkin menurut kalian beberapa dari estetika-estetika itu mirip atau mungkin sama persis, tapi menurut saya mereka memiliki keunikan dan spesialitasnya masing-masing yang mengungkapkan perasaan yang berbeda pada tiap orang yang memerhatikannya. Komunitas estetika ini itu membuat karya berupa video game, video, foto-foto, dan juga karya-karya seni lainnya dengan tujuan untuk membuat eksplorasi personal dan juga sebuah ruangan ekspresi yang dalam, yang merenungkan hubungan antara manusia dan dunianya yang dipenuhi oleh ketidakpastian dan perubahan konstan, yang selalu berada dalam suatu momen perantara. Tapi, menurut saya, melebihi perasaan yang berkonflik yang timbul akibat melihatnya. Lebih dari ratusan ribuan estetik yang muncul yang terinspirasi dari ruang liminal. Lebih dari fenomena dahsyat besarnya yaitu backrooms. Yang paling menarik dalam konsep ruang liminal atau liminalitas adalah kemampuannya untuk membuat suatu koneksi yang mendalam terhadap sebuah individu yang melihatnya. Karena koneksi emosional yang dalam itulah
yang menjadi inspirasi untuk jutaan orang-orang untuk berkarya dan mencoba untuk menangkap perasaan yang ditimbulkan karenanya, yang mengekspresikan karya-karya mereka melalui media-media seperti game, video, foto, atau lainnya, di mana mereka bisa menuangkan ide dan kreativitas mereka dan melahirkan suatu komunitas yang meskipun terfokus pada hal-hal yang berbeda, mereka terlahir dan juga terinspirasi dari satu hal yang sama. Dan menurut saya, hal itulah yang paling menarik dari Ruang Liminal. Dan dengan itu, dengan setulus-tulusnya saya ingin mengatakan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton sampai sini. Alasan kenapa saya ngebuat video ini itu sebenarnya agak aneh ya. Bukan agak aneh, tapi saya melihat bahwa fenomena liminal spaces atau ruang liminal ini cukup dikenal dan diapresiasi di negara luar seperti di Barat, di Amerika Serikat, dan juga di Eropa. Tapi di Indonesia kita masih belum terlalu mengapresiasi atau bahkan mengenal apa itu sebenarnya fenomena liminal spaces atau liminalitas. Meskipun mungkin kita familiar dengan contoh-contoh yang kita ketemu di sekitar hidup kita, banyak sekali orang di Indonesia yang kurang mengetahui konsepnya. Dan saya harap video yang saya buat ini bisa membawa sedikit pemahaman kepada kalian. Dan juga mengembangkan atau menarik minat kalian untuk mengeksplorasi apa aja liminal spaces atau ruang liminal ini bisa memberimu. Karena menurut saya koneksi intim akibat dari ruang liminal ini itu sangat menarik. Dari karya seni yang dibuat sama orang, dan juga dari budaya-budaya dunia yang dipengaruhi oleh ruang liminal selama sejarah. Dan kalau kalian tertarik pada konsep ini, saya sangat merekomen kalian untuk melihat video-video yang sudah dibuat oleh orang-orang lain tentang konsep ruang liminal atau liminal spaces ini. Karena mereka juga merupakan sebuah inspirasi bagi saya untuk membuat video ini. Dan jangan ragu-ragu untuk nge-sharing pengalaman kamu sendiri ya guys. Karena meskipun dari foto atau video itu bisa menimbulkan perasaan aneh, tapi kalau dilihat secara langsung dengan mata kamu sendiri, itu bisa menyebabkan kamu merasakan sebuah out of body experience atau perasaan keluar dari tubuh kamu sendiri. Kayak contoh tadi yang pertama di awal video ketika sedang menunggu di halte busway, itu pengalaman dari saya sendiri. Saya juga pernah mengalami pengalaman ketika saya sedang berjalan-jalan ke puncak dan saya nyasar. Dan ketika saya sedang jalan-jalan di jalan raya yang sepi dengan kesunyian malam, dengan lampu jalanan yang berkedip, itu saya merasakan seakan-akan saya lagi berjalan dalam mimpi. Kayak bener-bener ke-disconnect rasanya dari realitas. Dan saya harap kalian juga ada yang bisa nge-relate atau juga menghubungkan ini dengan pengalaman kalian masing-masing. Jika kalian tertarik pada topik-topik seperti ini, kalian boleh klik tombol subscribe di bawah. Channel ini masih baru dan saya akan sangat apresiasi bantuannya. Terima kasih udah nonton sampai sini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Melainkan dari Ferdinanda Florence, karya-karya seni dari Gabriel Salonga itu lebih I hate when I say membawa, but my mouth don't open wide enough and I say di mana tubuhnya sendiri itu berada